Aneng Clamp Meter, Aneng High Precision Clamp Meter. Nah, ini adalah Aneng dengan seri PN 128. Ini tipenya yang clamp meter. Tapi di kotaknya ini tidak disebutkan untuk serinya, cuman ada di gambarnya yang ini, Aneng PN 128. Nah, ini bukan video unboxing, ini sudah saya beli, sudah saya buka, dan sudah saya pakai. Tapi kotaknya masih ada, bolehlah saya review. Jadi di bagian depannya bentuknya seperti ini, dengan tulisan Aneng High Precision Clamp Meter. Kemudian ada fitur-fiturnya, bisa ukur AC DC, current atau arus. Kemudian ada fitur temperatur untuk mengukur dioda, mengukur kapasitor atau kapasitan, kemudian mengukur frekuensi atau hertz, kemudian mengukur AC voltage, DC voltage, resistan, mode beep, kemudian NCV. Untuk bagian depan, bagian bawah cuma ada tulisan clamp meter. Sebelah kanan tangan saya ada tulisan Aneng Professional Instrument Smart Clamp Meter. Bagian atas ada tulisan clamp meter dan juga ada kardus kertas yang bisa disobek seperti ini. Kemudian bisa dijadikan gantungan karena ada lubangnya. Nah, itu. Kemudian di bagian sebelah kiri ada product name clamp meter. Ini untuk produk pabrikannya. Kemudian produk sertifikat keterangannya ini. Kalau di bagian dalamnya kita dapat pouch seperti ini. Ya, isi pouchnya tidak lain tidak bukan adalah ini alatnya sendiri. Kemudian ada probe positif negatif merah hitam. Kemudian ada juga probe untuk mengukur suhu. Ini isi dalam pouchnya. Di dalam kotak kemarin juga sebenarnya juga ada buku manual, buku panduan, tapi sudah hilang. Nah, untuk Aneng tipe PN128 ini, setelah saya lihat di online shop, ini merupakan multimeter yang ada klaimnya ini dengan harga yang paling murah. Ini dulu saya dapatkan dengan harga total pembelian di toko hijau itu di Rp213.310. Ini sudah termasuk diskon. Walaupun ini tidak didiskon, dia juga termasuk deretan digital clamp meter yang harganya paling murah. Karena untuk clamp meter ini dia bisa mengukur arus DC, bisa mengukur arus AC. Harganya yang lebih murah, banyak harga 100 ribuan juga ada. Coba kita lihat untuk harga yang sekarang itu di 249.000 di toko hijau dari website resminya Aneng Official Store. Nah, ini saya beli di bulan Agustus 2024, artinya belum lama ini, baru hanya beberapa bulan saja. Untuk Aneng ini sendiri ditenagai baterai A3 sebanyak 3 buah, berarti sekitar 4,5 volt. Di bagian depannya ini ada fungsi fitur-fiturnya dan ini bisa diputar. Seperti ini. Oke, di sini saya sudah buka dan saya akan pasangkan baterai. 3 buah baterai A3. Sini tutupnya, ada 1 buah baut supaya tidak lepas. Jadi ini dalam posisi off. Untuk menghidupkan cukup diputar. Ini untuk mengukur voltase yang pertama, yang kedua untuk mengukur kapitansi, kemudian
dioda, resistan, dan juga untuk buzzer. Kalau pilihan defaultnya dia auto di sini. Oke, di sini bisa dihidupkan ini center. Nah, ini backlightnya warna biru. Cukup tekan tombol yang BL ini, backlight, dia hidup warna biru. Cukup pilih select. Ini dia mode dioda. Kemudian mode buzzer. Ini untuk ukur kapitansi atau untuk ukur elko. Kemudian ini untuk ukur resistan. Nah, di sini ada pilihan untuk ukur suhu. Suhunya secara derajat Celcius atau derajat Fahrenheit. Kemudian di atasnya ada Hertz untuk mengukur frekuensi. Ini tidak ada pilihannya. Kemudian ini ada untuk ukur arus AC maupun DC. Kalau pilihan awalnya dia di auto. Bisa DC, bisa AC, dia akan detek sendiri. Tapi bisa dipilih secara manual seperti ini. AC, DC. Kemudian terakhir ada NCV. NCV untuk mengukur arus listrik secara otomatis. Oh ya, sebelumnya saya ambil yang versi ini karena sesuai dengan kebutuhan saya. Ya, kebutuhan saya kalau ketika memperbaiki mobil, ini bisa untuk mengukur arus yang dikeluarkan dari alternator atau dinamo cas dalam pengisian ke baterai atau aki. Jadi saya butuh ini untuk ukur berapa ampere keluar dari alternator tersebut. Juga untuk sebagai indikator bahwasannya alternator tersebut bekerja dengan baik atau rusak. Nah, jadi makanya saya ambil ini, dan ini adalah versi paling murah untuk clamp meter yang sudah bisa AC dan DC. Saya akan coba satu persatu, mulai dari voltmeter. Untuk testing voltmeter, ini saya sudah menyiapkan satu arus AC dan satu lagi untuk arus DC. Di sini saya akan coba dulu untuk arus DC-nya. Ini saya ada power supply DC. Saya coba di sini, ini positif, kemudian negatif. Terbaca di sini 13,5. Kelihatannya 13,35 untuk power supply-nya. Jika saya balik probe-nya, maka dia akan keluar negatif. Jadi tidak ada masalah jika ini terbolak-balik. Kemudian saya pilih select, saya pilih yang AC. Saya colokkan di sini. Terbaca di sana 237 volt AC. Ini untuk arus listrik di rumah. Oke, saya singkirkan ini dulu. Nah, di fitur yang kedua ini tadi ada kapitansi meter, kemudian resistan, dioda, dan juga buzzer. Sekarang saya akan tes langsung buzzernya. Itu untuk buzzer, dia langsung bunyi. Kemudian kalau dipilih select, ini dia untuk ukur kapitansi. Kapitansi saya akan ukur sebuah elko di sini. Saya ada elko di sini, nominalnya 330 mikro. Saya kosongkan dulu. Negatif di negatif, positif di positif. Oke, dia membaca 358, 344, 343, masih membaca 343 mikrofarad.
Dia untuk ukur kapitansi ini, ukur elko ini dia tidak boleh goyang-goyang ini sebenarnya. Untuk propnya ini harus mantap diam. Makanya tadi nominalnya berubah, masih berubah-ubah. Atau karena faktor kaki dari elko juga bekas solderan, bekas kotor-kotoran, karatan, jadinya kurang pas untuk diukur. Di sini tertulis 341. Masih masuk ya. 330 ke 340 masih oke. Berarti elko ini masih bagus. Kemudian di sini ada ukur resistan. Saya ada resistor di sini. Ini warnanya hijau biru. Coba kita ukur. Di sini terbaca 5,6 ohm. Berarti pas ya, 5,7, 5,6 mendekati. Karena ada nilai toleransinya. Ini untuk resistor yang nilainya lumayan besar. Nah, yang sering jadi masalah di sini ketika ketemu dengan resistor kapur yang biasa ada di power amplifier, itu biasanya nilainya sangat kecil, 0,0. Sekarang saya akan coba pasangkan di sini berapa nilai yang muncul di sana. Kalau di multimeter analog ini tidak akan terbaca. Di sini terbaca 0,2, 0,1, 0,3. Oke, mendekati, masih bisa terukur. Artinya kalau ini digunakan untuk mengukur resistor kapur seperti ini, kita bisa ambil patokan. Karena dengan multitester yang analog, ini sudah pasti jarumnya naik semua, seolah-olah putus, resistornya putus. Kemudian menu selanjutnya ada dioda. Saya akan cari dioda di sini. Saya ada dioda di sini. Saya akan ukur. Oke, overload tidak jalan. Saya balikkan. Ini jalan 045. Oke, masih normal, diodanya masih bagus. Selanjutnya balik lagi ke menu buzzer. Di menu selanjutnya ada derajat untuk mengukur suhu. Ini probe-nya dicabut dulu. Saya ambil probe suhu. Nah, untuk probe suhunya diberikan yang seperti ini. Hitam di hitam, merah di merah. Seperti ini. Kemudian saya akan coba tempelkan ke belakang handphone ini. Karena ketika record video ini, suhu handphonenya naik. Di sini terbaca untuk handphonenya 37 masih naik. 38. Mungkin bakal sampai di 40-an untuk suhunya. Suhu handphone ini ketika record video ini. Oke, di 38, 39. Oke, dia turun ya. Ketika saya lepas dia turun. Ini untuk suhu. Kemudian untuk frekuensi kita gunakan lagi probe hitam dan merah. Hitam pasangkan di hitam, merah pasangkan di merah. Nah, saya akan coba lagi ke ini power supply ya. Karena power supply ini langsung ke sini. Oke, hidup. Saya coba langsung ke sini. Nah, dia langsung terbaca 49,4 Hz, mendekati 50 Hz. Berarti untuk frekuensinya bekerja dengan baik.
Kemudian fitur yang ini untuk arus AC/DC-nya saya tidak bisa gunakan di sini karena tidak ada beban yang di load di sini. Saya tidak bisa gunakan untuk ukur ya. Lanjut saja ke fitur NCV-nya. Ini kalau didekatkan dia berbunyi seperti ini, menandakan bahwasannya ada arus yang mengalir di kabel ini. Ini untuk cara cepat untuk pengecekan kabel yang masih bagus atau sudah putus. Ya, kesimpulannya untuk multitester ini bagi saya sangat worth it dan sangat membantu dalam pekerjaan saya yang kadang-kadang saya gunakan untuk sebagai tester dari alternator mobil, kemudian ya untuk mengukur arus lah. Dengan clamp ini menjadi lebih simpel. Sebenarnya untuk multitester yang lain bisa digunakan juga untuk mengukur arus yang besar, tapi tidak bisa dalam pengukuran waktu yang lama karena ya, kabel probe-nya aja kecil. Ini sangat membantu dengan harga yang terbilang murah di kelasnya untuk kelas yang dengan tipe menggunakan klem seperti ini. Ini Aneng PN128 clamp meter yang bisa AC dan juga DC dengan harga yang paling murah dibandingkan merek-merek yang lain. Oke, demikian untuk review Aneng PN128 ini. Jika ada pertanyaan silakan Anda tuliskan di kolom komentar. Jika Anda suka dengan video ini, silakan tekan tombol like. Jika Anda merasa bermanfaat, silakan bagikan ke teman-teman Anda. Jangan lupa untuk subscribe ke channel ini supaya Anda tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Terima kasih.